Selamat datang di kuliah online jaringan komputer. Kita lanjut ke topik selanjutnya di chapter 5, yaitu tentang jaringan network, yaitu tentang control plane ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kontrol data ya. Dan ini untuk sesi kali ini kita akan lebih fokus ke mengarah ke network control plane, di mana ini kita akan belajar banyak ke routing algoritmanya, dan kita juga akan melihat SDN controller, dan kita akan juga belajar tentang Internet Control Message Protocol dan network management. Beberapa implementasinya bahkan sudah menjadi produk ya. Juga kita bisa lihat beberapa implementasinya di internet seperti ini. Oke, ini adalah outline daripada topik ini, yaitu kita mulai dari introduction, kita melihat routing protokolnya, dan kita melihat beberapa contoh bagaimana routing intra AS ini, kemudian OSPF, dan beberapa untuk routing PGP. Dan kita juga akan lihat untuk data control plane-nya dan ICMP untuk Internet Control Message Protocol. Terakhir kita juga belajar tentang Network Management and SMP. Dan ini kalau kita chapter sebelumnya kita fokus ke data plane, di mana kita melihat bahwa data itu berpindah dari satu router ke router lain sesuai dengan input-outputnya atau routingnya. Dan sekarang kita lebih banyak ke control plane-nya, di mana posisi itu menentukan routing mana yang akan diambil dari paket tersebut ya. Jadi forward ada yang mode routing. Jadi forward itu jauh lebih gampang dengan di forwarding input-outputnya, dan kita akan dapatkan datanya. Tapi kita lebih banyak ke routingnya. Ini yang dulu ya. Dan untuk ini kita akan fokus ke sini ya, di control plane, di mana pendekatan ada dua, yaitu router control tradisional, atau kita menggunakan logical centralized control yang menggunakan software. Jadi logical itu berarti device-nya bukan berdasarkan device, tetapi logik daripada si aplikasi tersebut ya. Jadi masing-masingnya seperti kalau kita belajar tentang application layer ya. Oke, itu secara logical. Dan kalau kita lihat per router, kalau kita gambarkan ini adalah router-router, maka kita bisa buatkan masing-masing bagaimana router itu melakukan interaksi dengan satu sama lainnya, dan masing-masing akan mempunyai table routingnya. Dari table ini bisa ketahuan kemana dan kemana ya. Dan ini yang kalau misalkan ada perubahan ini, maka dia akan update masing-masing tabelnya seperti ini ya. Jadi ada perubahan table seperti itu. Nah, kalau kita bisa bagi terkait dengan data plane, yaitu terkait dengan tabelnya, itu mengarah ke data plane. Kalau mengenai gimana jalur yang terbaik, gimana yang harus dilalui, yaitu control plane-nya. Jadi ini yang masing-masing kita bisa lakukan ya. Dan kalau kita berbicara tentang logical, artinya kita melihat jauh lebih di atasnya, tidak hanya sekedar melihat secara fisik dari masing-masing routernya. Jadi melihatnya dari atas. Jadi anggap ini adalah control agent. Masing-masing router akan memiliki control agent yang akan bisa dimonitor dalam remote controller seperti ini. Sehingga nanti lihatnya tuh dari atas, seperti pandangan dari suatu burung dari atas, dia akan melihat bagaimana posisi dari pergerakan data tersebut. Dan ini akan mempercepat proses daripada routing dari masing-masing router tersebut ya. Jadi interaksinya sudah mengenai remote controller ya. Jadi melihatnya sekarang seperti ini control plane-nya, dan ini adalah data plane. Oke, itu adalah intro dulu untuk mengenai chapter 5 ya. Nanti kita akan lanjutkan.